Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, yang semoga Allah merahmati kita semua. Amin, Allahumma amin. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari pertolongan Allah. Sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita, itu pun tidak pernah lepas dari pertolongan Allah. Hingga kemudian kita dilahirkan, kita hidup, semua itu asasnya adalah merupakan pertolongan Allah. Maka tiap hari kita berkata, berzikir, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Bahkan lebih khusus Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin masuk surga, maka ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billah. Itu ada di dalam kitab Al-Aqwal wal A'mal tadkhuluka jannata bimasyiatillah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati, cuman ketika manusia itu makin dewasa, makin lama tuntutan hidup makin tinggi, belum lagi perbandingan ekonomi membuat banyak di antara orang beriman, bahkan mereka orang-orang yang berilmu sekalipun, ketika ada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia menganggap Allah tidak menolong saya. Makanya berhenti. Menjadikan tolak ukur pertolongan Allah itu ada pada harta yang kita miliki. Saatnya kita berhenti punya pola-pola pikir bahwa pertolongan Allah itu jika semua keinginan kita dituruti. Mengapa demikian? Karena orang yang uangnya banyak, dia lagi berkuasa,
semua keinginannya itu dia dipenuhi, belum tentu itu ditolak Allah. Berapa banyak orang yang seperti itu justru dalam hukuman Allah yang sering kita kenal disebut istidraj. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita rajulan," jika kamu melihat seseorang, atahullahu masa'al, Allah kasih apa saja yang ia inginkan, wa huwa muqimun ala ma'siyati, sedangkan dia terus-menerus berbuat maksiat, fa'lam annahul istidraj, ketahuilah bahwa itu namanya istidraj. Istidraj itu hukuman dari Allah yang membuat manusia lebih terlena karena adanya uang, dia banyak maksiat. Karena dia berkuasa, dia banyak berbuat kezaliman. Sehingga nanti ketika di yaumil kiamah dia menanggung azab murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian persepsi pertolongan itu juga bukan hanya diukur sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihi salam yang terombang-ambing di atas lautan. Berapa hari Pak Nabi Nuh di atas lautan terombang-ambing? Itu kalau menurut riwayat Imam Tabrani kurang lebih 150 hari. Jadi kurang lebih 150 hari. Itu bahtera yang sangat besar, semua makhluk ikut. Pernah nggak Pak mikirin makannya pakai apa? Gimana mikirin makannya Pak? Manusia, semua hewan di situ. Makannya gimana Pak? Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk ngasih makan semua makhluk hidup yang tinggal di bahtera selama 150 hari. Sehari butuh berapa duit Pak? Di Indonesia aja yang MBG cuma siang doang. Berapa sehari Pak? 1,3 triliun ya. Yang saya tahu 1,3 triliun satu hari. Itu pun yang makan anak-anak sekolah dan kuliah. Jadi kebayang itu berapa uangnya, berapa sumber dayanya, berat. Makanya dalam ketidakpastian itu Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah. Maka akhirnya Allah menolong Nabi Nuh dengan Allah perintahkan air menjadi surut. Itu atas kekuasaan Allah. Kalau di hadis Bukhari itu Pak, bahwa bumi kita ini berongga, ada lubang-lubang air. Ketika Allah perintahkan memancar. Makanya kan banjir bandang Nabi Nuh itu dari langit tumpah, dari bawah mancar. Jadi ketemulah banjir bandang. Jadi kalau Allah perintahkan surut udah kun fayakun. Pertolongan Allah pun bukan hanya terletak pada bagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan Allah, ditolong sama Allah dari siksaan kobaran api yang menyala-nyala.
Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan kobaran api itu, maka Allah berfirman agar api itu barda wassalama, menjadi dingin dan selamat. Ternyata menarik kenapa Allah nambahkan salaman, Pak. Tidak hanya dingin tapi selamat. Ternyata tafsirnya ada api yang lebih menyakitkan, itu justru api dingin. Di neraka ada neraka yang apinya dingin. Makanya ketika api itu diperintahkan Allah dingin, tapi ditambahkan salaman, menjadi selamat bagi Ibrahim. Dan bukan pula pertolongan Allah itu juga terletak pada bagaimana Allah menolong Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam dan sekian banyak peristiwa. Begitu pula Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ibaratkan pertolongan Allah selalu dalam bentuk keajaiban, sebuah magic moment, momen-momen magis, momen-momen yang ajaib, maka siap-siap saja kita merasa tidak ditolong. Lalu bagaimana syarat dan ketentuan seseorang itu selalu ditolong Allah? Bahkan Allah menyebutkan 3 hal ini justru pertolongan Allah yang paling utama. Bisa dibuka di dalam Quran surah As-Sajdah di ayat yang ke-24. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka, qala as-Sa'di min Bani Israel, ada orang-orang sebelum kita yang lebih panjang sejarahnya, namanya Bani Israel. Mereka adalah anak keturunan Israel bin Ishak. Israel itu nama lain dari Yakub. Maka Bani Israel sebenarnya dinisbatkan pada anak keturunan Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Yakub punya anak berapa, Pak? Punya anak berapa? 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Nah, dari anak keturunannya Yakub itu disebut, Yakub itu julukannya Israel, maka jadi Bani Israel. Di antara mereka ada Immatayyahduna bi amrina. Mereka orang-orang yang ditolong sama Allah, yaitu adalah pemimpin-pemimpin yang mereka memberi petunjuk sesuai dengan perintah kami. Itu di tafsirnya, Pak. Yakni a'immatan. A'immah itu pemimpin itu dalam skala yang paling tinggi, itu pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin bangsa, itu skala tertinggi. Pada skala yang paling rendah, kita memimpin atas diri kita sendiri. Makanya Nabi bersabda di dalam hadis Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Kata kullun kalau dalam bahasa Arab itu berarti dunal istisna, tidak ada pengecualian. Jadi kita ini semuanya adalah pemimpin.
Syaratnya apa? Yahduna bi amrina ayyuti'una bi syar'illah. Yaitu taat kepada syariat Allah. Jadi kita ini akan selalu senantiasa ditolong Allah. Pertama, syaratnya jika kita taat sama Allah. Makanya kasus ada orang dia kemudian dagang laris, dia bermaksiat, tidak taat sama Allah, itu bukan pertolongan Allah. Bukan. Ada orang nyari nafkah, azan berkumandang, dia tidak sholat, uangnya banyak. Itu bukanlah orang yang ditolong Allah. Bukan. Ibu punya suami. Suami yang ditolong sama Allah bukanlah suami yang datang-datang bawa duit 500 miliar tapi nggak taat sama Allah. Pilih mana Bu? Suami bawa duit 500 miliar tapi nggak sholat. Pilih mana Bu? Apa suami yang bawa uangnya 50.000 tapi sholat? Yang penting sholat. Itu ditolong Allah itu. Orang yang ditolong Allah itu orang yang mereka bisa datang ke masjid padahal lagi sibuk-sibuknya nyari duit. Godaannya besar nyari duit itu. Kadangkala kita nunggu pembeli pagi sampai jam 11:30, nggak ada yang datang tuh pembeli. Dari pagi jualan, kok nggak datang-datang tuh pembeli sampai 11:30, giliran azan ada. Gimana tuh? Tunda. Sayang nih kalau saya tunda sholat, tinggal sholat, bubar. Awas. Coba kita tanya, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Terus, emang kalau kemudian ditinggal sholat, gak ada rezeki dari Allah? Ada, Allah yang ngasih rezeki. Makanya aneh, ada orang nyari rezekinya Allah, dia tinggalin Allah yang ngasih rezeki, kan gitu. Makanya yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang kemudian azan berkumandang, dia dalam kesibukan, dia berdikari atau bersikeras, bertekad untuk datang ke masjid, sholat, maka dia ditolong sama Allah. Begitu pula Pak, pertolongan Allah besar ketika Allah hindarkan kita dari perbuatan dosa. Hari ini Bu, kalau ibu punya suami suka di rumah, itu ditolong sama Allah. Apa kata Nabi? Salamatur rajul fi baitihi. Selamatnya para lelaki itu kalau diem di rumah. Jadi kalau ibu punya suami dia di rumah, itu berarti ditolong Allah. Tapi yang penting makannya ada. Kalau di rumah enggak nyari duit. Bukan Bu, sekarang itu bahaya banget. Suami asal kelayaban itu sekarang tuh bahaya. Banyak godaannya Bu. Ini bapak-bapak nih, laki-laki ini banyak godaannya ya Pak. Di jalan ketemu yang lebih muda, betul Pak? Betul nggak Pak? Betul. Ngelirik nggak Pak? Janganlah mudah. Ngelirik, saya juga ngelirik Pak. Ngelirik mah boleh hukumnya Pak. Yang nggak boleh meloh. Nah itu tuh. Laki-laki Bu. Jangankan kita, sahabat Nabi aja, pernah suatu ketika dia keluar rumah, ketemu wanita cantik, ngelirik, cantik banget.
Cuman kalau orang yang ditolong sama Allah segera pulang ke rumah, ketemu istrinya, selamat, dia ditolong sama Allah. Yang nggak selamat, nggak ditolong Allah apa? Ketemu cewek cantik, perempuan cantik, kenalan, tuker nomor, janjian, ketemuan, nah itu nggak ditolong. Makanya ibu-ibu tuh penting kalau melepas suami, ibu katakan pada suami, suamiku jangan lama-lama pergi ya. Saya tuh kangen di rumah. Nah itu tuh penting ngomongan itu tuh Bu, bagi suami tuh. Ibu amalkan nggak kayak gitu tuh? Penting Bu, jadi kalau suami pergi, ada godaan, ada di dalam benak otaknya, ada istri saya yang sayang sama saya, akhirnya nggak tergoda, dia pulang ke rumah. Cuma masalahnya kalau sudah nggak diomong sayang, ngomel-ngomel terus, suami keluar digodain, pulang-pulang diomelin, nah ini akhirnya terjadi kesulitan. Makanya orang yang terhindar dari maksiat itu ditolong sama Allah. Ada peluang dapat harta haram. Dan hari ini itu serasa banyak sekali ditawar-tawarkan, Pak. Itu beneran, Pak. Bahkan saya sendiri mengalami peristiwa. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kata beberapa orang yang saya ceritakan, karena polanya sama. Jadi suatu ketika saya ngisi pengajian di sebuah masjid besar. Lalu kemudian ada orang mendekati saya, minta ketemuan 4 mata dengan salah satu pejabat tertinggi lah pada masa itu. Cuman alhamdulillah pada saat itu setelah sholat Isya saya sampaikan, maaf Pak, saya masih ada pengajian lagi malam ini. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Saya dengar ada ustadz yang ditawari lagi dan itu nilainya luar biasa Pak. Sampai salah satu ustadz ini membeli mobil harganya 2 miliar. Belinya sama seorang dokter yang kemudian saya kenal. Dan beliau heran, ini uang dari mana? Karena selama ini beliau bukan pewaris. Beliau adalah orang yang biasa-biasa aja. Dan ya tentu juga bukan yang punya usaha yang macam-macam. Itu banyak banget sekarang tuh ditawari uang-uang. Ditawari 50 miliar. 500 miliar. Itu Pak. Gimana Pak? Kalau Bapak ditawari uang 500 miliar, nolak apa nerima? Tolak apa terima tuh Pak? Yang berilmu aja terima. Saya sendiri pun kalau benar-benar uang itu di depan mata 50 miliar, wallahualam bisa nggak nolak? Makanya kalau kita hari ini, bapak-bapak ini kan insya Allah selamat lah dari situ. Kenapa? Nggak ada yang nawarin maksudnya. Itu diselamatkan Allah tuh Bang, nggak ada yang nawarin itu. Ketiba ada yang nawarin itu uang haram, itu belum tentu kita bisa nolak. Nah makanya terhindarnya kita dari potensi maksiat itu ditolong sama Allah. Saya punya teman kerja di kapal. Jadi beliau ini seorang asisten nahkoda. Cukup tinggi jabatannya, kemudian beliau ini teman SMP Pak ya. Teman SMP saya di Jawa sana. Jadi karena beliau tahu saya di Lampung, dia telepon. Ya namanya teman sejawa, teman biasa, teman main. Dia bilang, Van, kamu di Lampung kan? Iya saya di Lampung. Ini sepanjang jalan, karena beliau itu berlabuhnya di Panjang. Itu tempat maksiat semua ya. Lampung tempat maksiat semua. Jadi sampai kesimpulannya selama beberapa malam nginap di situ, wah ini tempat maksiat semua katanya. Makanya saya sampaikan,
Mas, saya manggilnya Kang. Kalau ke Lampung, jangan ke sana. Ikut saya, nginep di rumah yuk. Selama 3 hari saya puter-puter kajian, Pak. Akhirnya sampai, ternyata Bandar Lampung luar biasa ya. Kajian di mana-mana ya. Apa, Pak? Pesan daripada kisah itu. Jadi kalau kita hari ini, Pak, hidup dari masjid ke masjid. Bapak ini kalau biasa ke masjid, Pak. Bapak mau tinggal dimanapun, mau di Eropa, mau di Jepang, mesti ketemunya masjid, Pak. Itu caranya Allah menolong kita. Allah jadikan bahwa kita jauh dari tempat maksiat. Maka saya bilang ke teman saya, Kang, saya selama 20 tahun di Lampung, hampir 20 tahun saya di Lampung, Pak. Hampir ya, baru 19-an tahun. Sepanjang saya mata memandang, yang saya tahu masjid. Gak pernah saya tahu. Saya ngisi di panjang sebulan 3 kali. Saya gak pernah ketemu kecuali masjid. Maksudnya apa? Itu karena Allah menolong. Jadi kita ini kalau dari masjid ke masjid, dari pengajian ke pengajian, itu artinya kita sedang ditolong sama Allah. Kebayang ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, na'udzubillah, dari konser ke konser, dari tempat maksiat ke tempat maksiat, dari janda ke janda. Ada, Pak? Maafin, itu banyak. Makanya hari ini, kalau kita dalam ketaatan sama Allah, itu ditolong sama Allah. Jadi selama kita taat, pertolongan Allah akan selalu menyertai kita. Tidak berlebihan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi dan dia akan diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ini banyak yang menafsirkannya bahwa orang bertakwa banyak duit. Nah, kita harus pahami, Pak. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Apa aja masalahnya, jalan keluarnya apa? Taat. Udah taat jalan keluarnya. Mau dikasih duit, uang banyak, taat. Nggak ada duit pun taat. Itu jalan keluar tuh, Pak. Bagi orang beriman gak ada jalan keluar lain kecuali taat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang paling tertinggi kita sudah pernah bahas, bukan masalah uang. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita di saat kita taat sama Allah. Lamma sobaru, tatkala bersabar. Maka syarat yang kedua sabar. Taat itu seringkali bagi kita manusia yang memang hatinya bolak-balik, kadang hari ini taat, besok belum tentu taat. Maka taat itu butuh yang namanya pertolongan Allah, yaitu sabar. Dan sabar, ada sabar menghadapi musibah, ada sabar meninggalkan maksiat. Yang paling susah dan paling tinggi itu sabar di atas ketaatan. Kenapa, Pak? Karena kalau orang sabar menghadapi musibah, itu dia nggak punya opsi lain kecuali sabar. Orang kena musibah, nggak sabar, musibahnya juga tetap ada. Mau nggak mau dia tetap sabar. Maka sabar menghadapi musibah lebih mudah. Sabar meninggalkan maksiat masih mudah, Pak. Banyak orang-orang kalau sudah umur 50 udah anteng di rumah. Kenapa? Banyak penyakitnya. Akhirnya apa? Tidak maksiat lagi kan? Nah, jadi ada orang sabar tidak bermaksiat, itu banyak opsinya juga. Mau gimana? Satu, nggak punya duit. Mau maksiat nggak punya duit gimana? Nah, ya nggak bisa juga. Makanya terkadang
Ya maaf, tidak punya sumber daya itu pertolongan Allah juga tuh Pak. Nah, kalau sabar di atas ketaatan, sulitnya di mana? Sulitnya kita merasa aman saja kalau nggak taat. Apalagi kalau masih muda. Sholat nggak sholat, misalnya nggak sholat, ya aman-aman aja karena nggak ada resikonya. Makanya sabar di atas ketaatan itu lebih berat. Maka orang-orang yang dia sabar di atas ketaatan, ketika lemah, letih, males, dia paksa dirinya untuk taat sama Allah, itu ditolong sama Allah. Inna nasra ma'as sabri. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertolongan Allah bersama kesabaran. Jadi ketika kita bersabar di atas ketaatan itu, berarti Allah sudah nolong kita. Kebayang Pak, puluhan tahun kita taat, begitu kemudian sebelum wafat, kita nggak taat, na'udzubillah. Makanya kenapa kita harus sabar di atas ketaatan? Karena kita ini kalau tidak sabar bisa bencana kalau nggak taat sama Allah. Jadi termasuk diantaranya sebagai suami, ya, bagaimana suami yang sabar di atas ketaatan kepada Allah. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis? Dan disebutkan ketika beliau berkhutbah di Haji Wada. Beliau mengatakan, innamat takhudtumuhunna bi amanatillah. Wahai kalian orang beriman laki-laki, sesungguhnya kalian itu mengambil wanita-wanita kalian, istri-istri kalian itu atas asas amanah. Maka sabar untuk bagaimana mendidik istri kita. Sabar memberikan perhatian kepada mereka. Sabar terhadap kekurangan-kekurangan mereka. Bahkan ketika godaan itu datang kepada kita, sabar. Banyak banget laki-laki itu Pak, ketika merintis dia ditemani istrinya. Begitu sukses, nah ini punya duit, nyari yang lain ya Bu. Mentang-mentang istrinya sudah mulai kendor, mentang-mentang istrinya sudah mulai mengembang. Nah ini harus sabar. Begitu pula istri kepada suami, sabar. Itu ditolong sama Allah. Sabar ngurusi suami dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sabar. Apalagi kalau bapak-bapak lagi berupaya berdakwah, ya, ngajak teman-teman untuk ngaji, sholat di musola kita, ya harus sabar. Nabi Nuh berapa tahun Pak dakwah? 950 tahun. Jadi kita harus sabar ngajakin orang berdakwah. Kadang tidak diapresiasi orang. Saya sering mengatakan jalan dakwah itu jalan yang sepi sunyi. Kenapa saya sebutkan begitu? Ini walaupun banyak, terkadang yang aktif itu aja Pak. Di mana-mana. Baru kemarin ada salah satu di antara pegiat yayasan. Saya capek. Kok kenapa harus saya terus? Saya sampaikan. Memang perjalanan ini perjalanan yang melelahkan. Dan seringkali orang-orang yang sabar itu kesunyian, kesepian. Maka jangan berharap bahwasanya di dalam namanya perjuangan ini kita di dalam hidup langsung kelihatan hasil. Bahwa Allah berfirman, innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Bahwa balasan atas kebaikan kita, perjuangan kita, dakwah kita, itu tuntasnya nanti di yaumil qiyamah. Tugasnya kita berupaya, berusaha.
Hidayah milik Allah. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai lemas. Sabar di atas ketaatan. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqin. Dan adalah mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Syarat yang ketiga itu yakin. Jadi kalau kita bicara yakin dan sabar itu sepasang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada seorang ulama memberikan sebuah ilustrasi gambaran. Pada seekor burung, sabar itu sayapnya. Sedangkan yakin itu adalah tujuan arah si burung terbang. Ketika burung itu terbang mencari makan, dia yakin atas janji Allah, dia akan mendapatkan makanan dan rezeki dari Allah. Makanya kata Nabi, orang yang tawakal, hendaknya tawakal seperti seekor burung. Kenapa? Karena burung itu dia terbang pada pagi hari dalam keadaan lapar, dia yakin pulang akan kenyang. Makanya orang yang taat butuh sabar. Tapi orang sabar harus yakin. Karena apa? Karena betapa tipisnya stok kesabaran kita. Kadang kesabaran itu kita batasi. Ada yang sekali, ada 2 kali, ada yang 3 kali. Dibatasi tuh. Kalau 3 kali, jangan sabar. Makanya kesabaran itu butuh yang namanya al-yakin. Yaitu keyakinan. Kata Imam As-Sa'di, apa itu al-yakin? Al-ilmu tamu wal amalus sholih. Jadi datangnya keyakinan itu pondasinya adalah ilmu yang sempurna. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kesempurnaan itu ada al-kamal. Ada at-tam atau tamam. Ada asyamil atau disebutkan ya di dalam banyak riwayat syumul. Itu sama-sama sempurna, Pak. Tetapi Pak, kamil atau syamil atau syumul itu milik Allah. Tapi kalau at-tam wa tamam ini adalah kesempurnaan pada proses manusia. Tidak ada ilmu yang sempurna kecuali Allah. Tapi manusia, ilmu sempurna maksudnya dia menyempurnakan dirinya dalam menuntut ilmu sebaik-baiknya. Itu namanya ilmu ta'am. Jadi kalau kita orang yang kemudian menuntut ilmu itu idrakus syai' idrakan jaziman. Bahwa yang namanya ilmu menguasai sesuatu sampai kuat. Tidak ada keraguan. Yakin. Makanya untuk sampai pada al-yakin, kita harus banyak menuntut ilmu. Quran, hadis, kita datangi kajian, kita lihat kajian. Ada yang kita datangi, ada yang lewat YouTube, sama ustadz-ustadz yang bisa kita percaya. Habis itu apa? Amalkan. Karena kalau hanya sekedar pengetahuan, nggak akan sampai pada keyakinan. Ilustrasi sederhana, Pak. Ada orang ngomong ke saya bahwa pantai yang indah di Lampung sekarang namanya Rio misalnya. Saya cuma dengar-dengar, oh Rio ya, dikasih foto-fotonya, oh iya bagus ya kayak di Bali. Walaupun saya nggak tahu Bali kayak apa. Oh bagus ya. Selesai Pak? Belum. Tapi kalau saya amalkan, saya datangi itu pantai Rio, maka saya tambahnya.
Secara sederhana. Makanya ketika kita itu menuntut ilmu, Pak, diamalkan ilmunya sedikit-sedikit. Kita tambahkan amalan pada daftar aktivitas kita. Sederhana, sekarang Bapak Ibu baca Qur'annya sanggup berapa ayat, gitu aja. Maka tambahkan pelan-pelan, nggak usah banyak-banyak. Kalau hari ini Bapak baru sanggup 10 ayat, tambahkanlah 12. Jadi tambah 2, jadi 12. Itu cara kita menambah, pelan. Kalau nanti nunggu Ramadan lagi ya berat. Masa khatam Quran nunggu Ramadan terus. Tambah 2. Itu akan menambah keyakinan. Bapak-bapak bisa amalkan ilmunya. Mari bangun bareng-bareng memakmurkan musola kita. Dengan amal itulah kemudian kita tambah yakin. Sujudnya dipanjangin, baca Qur'annya dibanyakin, puasanya diseringin. Itu nanti lama-lama menjadi keyakinan yang kuat. Yang bahkan kita tahu bersama, Pak. Orang-orang yang yakin itu, orang yang tidak akan kehabisan bensin. Ya akan dia. Ibarat burung terbang, dia nggak akan berhenti mengepakkan sayap karena tahu dia dengan tujuan hidupnya. Biarpun susah, biarpun sulit ditempuhnya. Bapak pergi misalnya ke kampung halaman, mau ketemu orang tua atau orang-orang yang kita cintai. Udah jelas misalnya ke Sumatera Barat. Perjalanan mau pakai apa? Darat, udara, kita bisa tempuh. Oh, pakai darat, berarti mobil. Kita siapin, persiapan. Dan kita tahu sepanjang ribuan kilometer pasti menempuhi banyak rintangan-rintangan. Tapi kenapa kita tetap menempuhnya? Karena kita tahu tujuan. Jadi orang yang tahu tujuan, maka dia akan menyederhanakan persoalan. Hidup ini sebenarnya simple, Pak. Simple. Kenapa kita kurang yakin? Yang bikin kita tidak yakin itu cinta dunia kita berlebih daripada cinta akhirat. Itu yang bikin kita nggak yakin. Masalah makan. Nabi itu, Pak, dijanjikan oleh Allah dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu sampai ada kalimat kata Nabi, sungguh Robku menawarkan kepadaku agar bukit-bukit di kota Mekah diubah jadi emas untukku. Kebayang tuh, kalau emas atau bukit-bukit di kota Mekah diubah jadi material emas untuk Nabi. Nabi kayaknya kayak apa tuh? Kaya rayanya. Satu bukit emas. Sementara di Mekah banyak bukit. Jadi kaya raya. Tapi apa kata Nabi? Tapi aku berkata kepada Rabbku, ya Rabbi, yang lebih kucintai adalah ashba'u yauman wa aju'u yauman. Saya ya Rabbi lebih suka saya makan satu hari, saya lapar satu hari. Kenapa? Wa idza ju'tu, kalau saya lagi lapar, tadarra'tu wa zakartuk. Itu membuat aku semakin tunduk kepadamu dan aku mengingatmu. Dan kalau seandainya aku kenyang wasyabi'tu, kalau aku makan, membuat apa, Pak? Syakartuk. Saya menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Makanya Nabi itu sederhana sekali memandang persoalan kehidupan karena tujuan hidupnya adalah akhirat. Sehingga karena yakin dengan kehidupan akhirat itu, dunia ini dianggap sederhana saja.
Kalau Nabi mau, Nabi bisa jadi raja yang lebih besar kerajaannya dari Nabi Sulaiman. Kalau Nabi mau, kekayaan Nabi lebih banyak daripada kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi lebih memilih sehari makan, sehari enggak. Supaya apa Pak? Ngajari kepada kita. Yakin pada tujuan akhirat itu membuat kalaupun kita lelah ibadah, kalau kita pun kemudian malas ibadah, kita bisa terus ibadah. Selalu di dalam pertolongan Allah. Ada salah satu di antara perkataan seorang Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Apa kata Ali? Kata sahabat Ali, lau kushifal ghita, kalau sekiranya tabir itu disingkap, mazdadtu yaqinan, niscaya tidak akan menambah keyakinanku. Ini ada di dalam kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim. Apa Pak artinya Pak? Saya ulangi ya. Perkataan Ali, kalau sekiranya tabir itu disingkap, tidak menambahkan keyakinanku. Gimana Pak? Apa artinya? Ada yang bisa? Apa artinya? Kalau sekiranya tabir itu disingkap, tidak menambah, niscaya tidak menambah keyakinanku. Maknanya luar biasa dalam. Lau kusifal ghita, kalau sekiranya tabir itu disingkap, apa yang membuat kita punya tabir tentang Allah, wujudnya, tentang surga neraka, perkara-perkara gaib lah. Kalau sekiranya tabir itu disingkap, Allah memperlihatkan kepada saya itu surga neraka di pelupuk mata saya, itu tidak menambahkan keyakinan kepadaku. Kenapa? Oh, saya sudah yakin 100%, meskipun tidak disingkap pun, saya yakin sama Allah. Yakinnya udah 100%. Saya mau ambil ilustrasi Pak. Bapak-bapak yakin nggak besok pagi terbit matahari? Ini selain kiamat ya. Kiamat hari Jumat, besok masih Ahad belum. Bapak Ibu yakin nggak subuh besok terbit matahari? Kok yakin padahal nggak ngeliat? Nah itu maksudnya. Jadi orang yang yakin itu udah 100% yakin besok matahari terbit. Nggak perlu dilihat matahari besok terbit. Itu yang dimaksud dengan perkataan sosok sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini sebenarnya sindiran Pak. Jangan-jangan kita itu males ibadah gara-gara kita nggak ngeliat surga neraka ini. Kalau sekiranya ada neraka di pelupuk mata kita, bagi orang-orang yang melalaikan sholat, bagi orang yang nunda-nunda sholat, fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Sahun itu Pak, kata Imam Az-Zahabi, orang yang nunda-nunda sholat, waktunya sampai mendekati sholat berikutnya. Orang yang yuakhirun, siap-siap saja diancam neraka. Makanya, apa iya selama ini kita sholat tahajud berat, apa nunggu surga diperlihatkan di mata kita? Pada hakikatnya Pak, itu semua tidak disingkap. Tinggal kitanya nih, bagaimana ilmu kita dikuatkan. Lalu amalkan pelan-pelan.
Sekarang kita harus jujur, mau kapan lagi? Umur kita ini tinggal berapa sih Pak? Ya Allah. Jadi harus jujur, kita harus bisa memperbaiki diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu jualnya batasi kita semua. Ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup ya? Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.